Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas matrik profil kompetitif. Konsep dasar matrik profil kompetitif. Baiklah, saya bacakan. Matrik profil kompetitif atau disingkat MPK pada dasarnya mengadopsi konsep analisis SWOT, tetapi dengan fokus pada perbandingan profil kompetitif di antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis. Nah, tahap awal dalam menyusun MPK ini adalah kita harus menentukan faktor penentu keberhasilan atau juga dapat disebut faktor strategis ya dan lain sebagainya. Di mana isinya misalnya iklan, kualitas produk, daya saing harga, manajemen, posisi keuangan, kesetiaan pelanggan, ekspansi global, dan pangsa pasar. Nah, tentunya bisa kita tambah atau kita kurangi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, dalam MPK ini tidak dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal seperti SWOT ya. Jadi dalam MPK ini tidak terdapat istilah kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Jadi dalam satu kelompok saja yaitu yang bersifat strategis. Berikutnya adalah perusahaan pembanding ya. Di sini ada 3 perusahaan. Perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, posisi kita ada di perusahaan 2 ya. Umumnya orang menempatkan posisi perusahaan yang dianalisis itu di perusahaan 1. Nah, tapi kita di perusahaan 2. Ini adalah tampilan ceritanya sudah kita skor ya. Sudah kita skor. Selanjutnya kita membuat skor untuk perusahaan 1. Nah, bagaimana cara kita membuat skornya? Yaitu bobot dikalikan rating. Misalnya iklan bobotnya 0,20, ratingnya 1. Nah, 0,20 kali 1 hasilnya 0,20. Kualitas produk bobotnya 0,10, ratingnya 4, artinya 0,10 kali 4, skornya 0,40. Perlu dipahami bobot ini berlaku untuk semuanya ya. Ini adalah indikator yang sama ya. Baik perusahaan 2 maupun 3 bobotnya mengacu pada bobot yang sama. Perusahaan 1 ini total skornya adalah 3,15. Tentunya tidak mungkin lebih dari 4 sebab kita menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Jadi paling tinggi itu adalah 4 ya. Berikutnya adalah skor perusahaan 2. Sama dengan perusahaan 1 tadi, umpamanya iklan. Iklan bobotnya 0,20, rating perusahaan 2 ini 4. Jadi 0,20 kali 4 hasilnya adalah 0,80. Begitu juga kualitas produk, bobot 0,10, ratingnya 3, jadi skornya adalah 0,30. Untuk perusahaan 2 ini total skor adalah 2,50. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan 3. Sama juga dengan perusahaan 1 dan 2. Bobotnya mengacu pada bobot yang sama. Kita beri contoh 1 ya, umpamanya iklan. Ratingnya 3, artinya 0,20 kali 3, skornya 0,60. Nah, untuk perusahaan 3 ini total skornya adalah 2,20. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, yang paling tinggi adalah perusahaan 1 3,15, perusahaan 2 2,50, dan perusahaan 3 2,20. Nah, sekarang kita melakukan analisis keunggulan ya. Nah, maksudnya analisis keunggulan ini keunggulan perusahaan kita, di mana perusahaan kita adalah perusahaan 2 ya. Oke, sekarang kita lihat. Perusahaan kita unggul di iklan ya. Karena apa? Skor kita ada di 0,80, lebih tinggi dari perusahaan 1 maupun perusahaan 2. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki visibilitas merek yang baik di pasar. Tentunya ini adalah aset yang harus dipertahankan dan diperkuat untuk mendukung faktor-faktor lainnya. Nah,
Meskipun unggul, kita tetap harus ada strateginya, yaitu optimalkan kampanye iklan untuk memperkuat brand awareness dan menarik pelanggan baru. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah unggul, kita tidak memiliki strategi lagi. Ini tentunya merugikan perusahaan itu sendiri. Keunggulan kedua pada perusahaan kita atau perusahaan nomor dua yaitu pada kesetiaan pelanggan atau loyalitas ya. Skornya 0,30. Ini menunjukkan perusahaan memiliki basis pelanggan yang relatif loyal. Namun ini masih perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat kesetiaan pelanggan ini meskipun kita cukup tinggi, tapi kita masih kalah dengan perusahaan satu, di mana perusahaan satu ratingnya atau skornya adalah 0,40, tetapi kita lebih tinggi dari perusahaan tiga, di mana perusahaan tiga skornya 0,20. Nah, strategi yang harus kita lakukan yaitu tambahkan elemen personalisasi dalam pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, seperti program loyalitas, kita memberikan diskon atau insentif eksklusif. Jadi kalau kita memberikan diskon itu bukan kita mengurangi laba, tapi kita persepsikan sebagai sebuah strategi ya. Ini penting ya. Nah, berikutnya adalah analisis kelemahan ya. Nah, di mana kelemahan perusahaan kita atau perusahaan nomor dua dibandingkan dengan perusahaan satu dan tiga? Kalau kita lihat tabel ekspansi global, skor kita adalah 0,20. Ini menjadi kelemahan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan satu, di mana perusahaan satu skornya 0,80. Jauh sekali ya. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus ya. Strategi kita dalam menghadapi kondisi ini, kita harus fokus pada ekspansi ke pasar regional sebelum kita mencoba penetrasi global penuh. Kedua, lakukan studi pasar untuk memahami peluang di wilayah baru yang memiliki permintaan tinggi. Ini tentunya masih di pasar regional. Analisis kelemahan yang kedua yaitu posisi keuangan, di mana skor kita adalah 0,30. Kemampuan keuangan yang rendah jika dibandingkan dengan perusahaan satu dan dua. Ini tentunya mengurangi fleksibilitas dalam investasi strategis. Nah, menghadapi ini maka kita perlu strategi, yaitu tingkatkan efisiensi operasional perusahaan untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan ya. Dan jangan sampai kita melakukan efisiensi tapi produk kita menjadi rendah ya. Tentunya ini akan berimplikasi pada kesetiaan pelanggan. Yang berikutnya adalah cari mitra untuk memperkuat posisi keuangan ya. Karena kalau kita hanya bertahan dengan keuangan yang ada, artinya kita tidak berani mengambil sebuah risiko untuk mengembangkan perusahaan. Yang berikutnya adalah cari mitra untuk memperkuat posisi keuangan, sehingga kita memiliki fleksibilitas yang tinggi ya. Kalau kita keuangan yang rendah, tentunya untuk bergerak dalam operasional akan terhambat. Nah, sekarang kita bandingkan perusahaan kita dengan kompetitor secara keseluruhan ya. Perusahaan satu unggul di hampir semua faktor strategis, terutama kualitas produk dan manajemen. Jadi kita kalah ya dengan perusahaan satu meskipun kita unggul dibandingkan perusahaan tiga. Nah, menghadapi ini kita perlu strategi. Tingkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi atau pengembangan fitur yang dapat membedakan produk kita dengan kompetitor ya. Ini penting. Yang berikutnya adalah perkuat manajemen dengan pelatihan staf, dan kita harus melakukan rekrutmen secara profesional ya dan berpengalaman. Jadi jangan kita mengambil umpamanya staf itu asal-asalan. Karena apa? Ini tentunya akan menjadi fixed cost yang tidak produktif ya.
kita harus fokus diferensiasi. Tawarkan nilai unik yang tidak dimiliki oleh kompetitor, seperti layanan pelanggan yang lebih baik, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, atau fitur tambahan pada produk yang ada. Selain itu, kita gunakan keunggulan iklan yang dimiliki untuk menekankan diferensiasi ini di pasar ya. Penting ya, karena iklan kita kebetulan memiliki apa tuh skor yang tinggi dibandingkan kompetitor lainnya. Berikutnya adalah kita harus membuat rencana strategis ya. Rekap semua strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya, kemudian susun menjadi sebuah rencana strategis yang terstruktur dan juga jelas. Rencana ini harus mencakup informasi tentang pelaksana, siapa yang melakukannya ya. Yang kedua, estimasi biaya, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tentunya biaya ini harus dialokasikan ya. Tidak boleh di dalam manajemen itu tidak ada alokasi perencanaan ya. Ini penting ya. Nah, yang berikutnya adalah indikator keberhasilan. Tentunya indikator keberhasilan adalah terwujudnya ya strategi-strategi yang sudah kita buat. Tidak kalah pentingnya adalah jadwal pelaksanaannya dan target penyelesaiannya. Ini penting ya. Jangan sampai tidak ada target penyelesaiannya. Nah, terpenting adalah semua perencanaan harus dilaksanakan. Jika tidak, maka sesungguhnya kita telah membangun kesia-siaan belaka. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.